وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, kita sampai di bab 575 dengan judul bab Mayaqulu idza awa ilmu firasy, yang dibaca jika akan tidur. Ila firasy itu ke tempat tidurnya, yang mau tidur berarti. Hudzaifah qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi SAW tidak apa ayyana ma, bahasanya Nabi SAW apabila hendak tidur, qala, beliau berkata bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini bacaannya sebenarnya biismika Allahumma amutu wa ahya, tapi karena sambung maka bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istaiqadha, dan apabila bangun min manamihi, dari tidurnya, qala, beliau berkata atau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita masuk di hadis yang keduanya, untuk Anas bin Qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi SAW, saya Nabi SAW idza awa ila firasyi, apabila tidak menuju ke tempat tidurnya atau ranjangnya, qala, beliau berkata atau berdoa, alhamdulillahilladzi qad amana wa saqana wa kafana wa awana kam mimman laka fi lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah telah merimakan kami, melindungi kami, mencukupi dan menjaga kami. Berapa banyak orang yang tidak dicukupi kebutuhannya dan tidak diberi tempat tinggal. Artinya ini bentuk kesyukuran kita. Cuman kalau kita lihat sanadnya, ini kan hadis nomor 1205. 1205 dikatakan oleh Imam Al-Bukhari sahih, adapun 1206-nya juga sahih. Jadi menariknya di sini doanya adalah ada pujian pada hari itu, kita sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, dan juga sudah dikasih tempat. Wakafan wa awan, dan mencukupi dan menyayangi kami. Mencukupi kami dalam urusan kami, dan wa awana, dan menyayangi kami. Maka miman laka fi lahu wa la mu'min. Dan berapa banyak orang yang tidak dicukupi dan juga tidak diberi tempat. Artinya tempat tinggal di sini bukan berarti harus milik kita sendiri ya. Kita tinggal nggak diusir orang itu bagus. Tadi malam saya lihat sebuah video itu nasi padang yang jualannya di atas motor. Nanti selama ini pakai gerobak, terus diusir sana sini sampai akhirnya dia pakai motor. Dan itu baru sekali-kalinya ada di Indonesia. Kalau jualan nasi padang pakai motor. Hadis nomor 3-nya an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah SAW layana hatta yaqra'u, tidaklah beliau tidur sampai dia membaca alam tanzilun wa tabarakalladzi biyadihil mulk, alif lam mim tanzilun, alam tanzilun. Kemudian kita membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Qala Abu Zubair berkata, fahuma yufadilani kulla suratin fil Qur'an bi sab'ina hasanatan. Keduanya melebihi surat-surat dalam Al-Qur'an dengan 70 kebaikan. Wa man qara'ahuma kutiba lahu bihima sab'un hasanah. Nah, siapa membaca kedua surat itu, maka Allah akan catatkan punya 70 kebaikan. Wa rufi'a bihima lahu sab'una darajat. Dan akan dinaikkan karena sebab kedua surat itu 70 derajat. Waktu bihima anhu sab'una khati'ah, dan akan dihapus dosanya sebanyak 70 dosa kesalahan. Ya. 1207 sahih juga. Ya. Jadi sunnah dalam tidur adalah baca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Sajdah ayatnya ada berapa, Mas Eko? Kalau sudah 30-an. Hadis nomor 4-nya, wa an Abil Akhwasin, dari Abil Akhwas qala, berkata qala Abdullah, berkata Abdullah, an-naumu inda dzikri minasyaitan in syi'tum
Fajaribu wa idza akhadha ahadukum madja'ahu wa arada ayyanama falyadhkurillahi azza wa jalla. Tidur dengan berzikir untuk menghindari syaitan. In syi'tum, kalau kalian mau. Fajaribu, coba. Jarib, coba. Ya, jadi kita kalau mau tidur suruh berzikir untuk menghindari syaitan, ya, maka cobalah atau lakukanlah. Karena kalau kita nggak berdoa, kita akan mimpi buruk gitu. Fa idza akhadha ahadukum madja'ahu, apabila seorang di antara kamu mulai mau tidur, wa arada ayyana dan mulai mau tidur, falyadhkurillahi azza wa jalla, maka berzikirlah kepada Allah azza wa jalla. Jadi adabnya tadi doa, zikir, baca Quran. Berapa ayatnya sesudah? 30 pas. 30. An Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u tabaraka wa alif lam mim tanzilul as-sajdah. Ini mirip dengan yang di atas. Dari Jabir, dia berkata radhiyallahu an, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sampai baca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Dua surat ini, Al-Mulk dan As-Sajdah. Kemudian nanti selanjutnya yaitu An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza awahadukum ila firasih," apabila seseorang di antara kamu menuju ranjangnya, fal yahilla dakhilata izarihi fal yanfuz biha firasahu. Hendaklah dia masuk ke dalam pakaiannya atau selimut, pakai selimut, dan hendaklah ia bersihkan tempat tidurnya. Fal yanfuz biha firasahu. Kebuti gitu, tempat tidurnya itu di apa? Sebelai, sulai. Fa innahu la yadri ma khallafa fi firasih, karena dia nggak tahu apa yang tertinggal di tempat tidurnya. Bahkan kemarin kita sempat bahas ya hadis tentang bagaimana setan itu melempar kayu dan kotoran-kotoran ke tempat tidurnya. Wal yataji ala sikihil aimani, adalah yang miring ke kanan. Jadi zaman dulu para sahabat kalau disuruh kayak gini nih ikut aja. Sekarang orang apa tahu harus miring kanan, nah, ternyata jantung itu ada sebelah kiri. Kalau miring yang kiri, maka organ kita yang sebelah kanan itu akan nimpa jantung sehingga kerjanya jadi berat. Kenapa nggak melumah? Nggak melumah, itu kan tulang punggung itu isinya saraf-saraf. Kalau ketekan usus, apalagi yang besar kayak saya, itu nanti akhirnya saraf kejepit. Gitu. Jadi terlalu banyak gitu ya penjelasan ilmiahnya kalau kita mau nyari. Karena itu maka ini sudah terbukti kok secara ilmiah. Jadi nggak perlu dibantah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu adalah seorang nabi, gitu. Karena yang disuruh itu mesti sesuai dengan kebaikan. Nggak mungkin nggak. Ya bodohnya kita aja gitu, harus nyari-nyari kenapa gitu. Itu karena terbiasa atau niru atau latah dengan kebiasaan orang kafir. Kalau disuruh tuh mikir-mikir kelamaan, nggak ndang cak-cak sat-sat gitu. Nah, maka orang beriman itu tabiatnya ya bahasanya ketika disuruh maka dia segera menjalani. Kita suruh miring ke kanan dan ke kiri. Kiri itu ada jantung, timpa jantung, akhirnya jantungan. Bismika wada'tu janbi wa inih tasabta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi as-solihin au qala adakas solihin. Dan kemudian wal yakul berdoa Bismika wada'tu janbi, dengan menyebut namamu aku letakkan lambungku, janbi, sisi pinggirku. Fa inih tabasat fa inih tabasta nafsi, dan jika engkau menahan jiwaku, farham, maka rahmatilah jiwaku. Ruhnya ini dirahmati. Jadi orang tidur itu ruhnya keluar, tapi Allah izinkan untuk balik lagi. Orang yang beriman minta dirahmati ruhnya. Wa in arsaltaha fahfadha, maka jika engkau melepas jiwaku ini, maka jagalah. Dilepas untuk balik ke tubuh, maka tolong dijaga ya.
bima tahfadu bihi as-solihin, sebagaimana engkau memelihara atau menjaga orang-orang soleh. Au qala, bukan adaka ya, ibadaka as-solihin, kurang bak. Ini fitina ansani Allah ayakum 1210 sahih juga. Ini juga bacaan lagi ya. Kalau membaca ini. Kemudian nanti selanjutnya Anil Barra dari Barra Ibni Azib bin Azib qala berkata karena Nabi SAW idza awa ila firasi, bahasa Nabi SAW kalau menuju ke tempat tidurnya nama ala sikihil aiman, beliau miring. Tsumma qala, kemudian berkata kepada Allahumma wajjahtu wajhi ilaika, ya Allah aku hadapkan wajahku kepadamu, wa aslamtu nafsi ilaika, dan aku serahkan jiwaku kepadamu, wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku rebahkan punggungku kepadamu. Jadi ini nggak bertentangan dengan di atasnya ya, rebahkan punggung itu maksudnya lekar, gitu. Lekar tapi sambil miring gitu, nggak bertentangan dengan di atas. Rahbatan wa rahbatan ilaika, rahbah yaitu penuh pengharapan, wa rahbah dan rasa takut. Makanya nanti kalau biasanya kalau mau Ramadan itu ada tarhib, wa targhib gitu. Di sebuah materi agar orang tuh mendapatkan atau berharap berjumpa dengan Ramadan, semangat untuk berjumpa Ramadan, targhib gitu, dan materi yang isinya mengancam orang-orang agar jangan meninggalkan puasa Ramadan. Rohbah itu mengharap, rohbah itu takut. Lam manja wala malja'a minka illa ilaika, di mana tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dan berlindung kecuali padamu. Amantu bi kitabika alladzi anzaltahu, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabimu yang kau utus. Qala, beliau kemudian bersabda, faman qala hunna bilailatin summa mata 'alal fitrah, barang siapa yang membaca lalu meninggal dunia pada malam itu maka dia mati. Fitrah apa? Suci. Balik lagi ke waktu kecil. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, anak kecil itu lahir dalam kondisi fitrah, suci. Sucinya apa tuh? Bertauhid. Nantinya sahih lagi. Ya, jadi kalau yang pengen mati di atas fitrah, baca ini. Dan itu habis Ramadan itu nanti kita kembali fitri. Itu nggak berlaku secara umum ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak puasa. Dia sholat id dan pengen kembali kepada fitrah. Ya, itu nggak berlaku. Nanti selanjutnya Nabi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata karena Rasulullah SAW, bahasa Rasulullah SAW yaqulu, berkata atau bersabda, idza awa ila firasi, ketika mau menuju tempat tidurnya, Allahumma rabbas samawati wal ard, ya Allah Rabbnya langit dan bumi, wa rabb kulli syai'in, dan Rabbnya semua segala sesuatu, walikal habbi wan nawa, yang membelah biji, kemudian an-nawa, bentar, dari dulu, itu 1112. Biji dan benih. Al-hab itu biji, an-nawa itu benih. Misalnya kalau biji itu ya ada bentuknya isi itu loh. Kalau benih itu biasanya cairan. Iya, binatang itu benih, manusia itu benih juga. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. A'udzubika min kulli dzi sarrin anta akhidhu binasyatih. Aku berlindung padamu dari setiap yang memiliki kejelekan. Anta akhidhu binasyatih, kau yang megang ubun-ubun. Antal awwalu falaisa qablaka syai', engkau yang pertama dan enggak ada yang mendahului engkau sebelumnya. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkau yang maha terakhir dan enggak ada yang mengakhiri setelah engkau. Wa antal dhahiru falaisa fawqaka syai', dan engkau adalah maha dhahir dan enggak ada yang di atasmu segala sesuatu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai', dan engkau adalah yang maha batin, maha tidak nampak.
Walaysa dunaka syai', dan nggak ada yang bisa tersembunyi darimu di bawahmu. Igdi an-nidain wa aghnini minal faqr. Lunasi utangku dan cukupilah aku dari kemiskinan atau kefakiran. Ini doa kalau mau minta dilunasi utang. Ya, nanti dalam hadis yang lain katakan utangnya segede apapun bisa lunas. Dan ini hadisnya sahih. 1212. 1212. Sahih. Silakan dihafalkan. Jadi kalau yang punya utang silakan dihafalkan. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabb kulli syai'in falikal habbi wan nawa. Sila Taurat wal Injil wal Quran. A'udzubika min kulli dzi syarri. Anta akhidul binasiyati antal awwalu falaysa qablaka syai'. Antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Antal dhahiru falaysa fawqaka syai'. Antal batinu falaysa dunaka syai'. Igdi anniddaina wa aghnini minal faqr. Ini bacaan-bacaan dalam tidur atau menjelang tidur atau akan tidur. Ya, silakan diamalkan sesuai dengan kemampuannya. Ittaqullah mastata'tum. Intinya, simpulannya adalah ketika kita mau tidur, itu ada 3 hal yang kita baca, yaitu yang pertama doa, kemudian yang kedua zikir, kemudian yang ketiga Al-Quran. Kita baca doa atau alhamdulillah. Kita baca zikir ya alhamdulillah. Kita baca 3-tiganya alhamdulillah. Ya, intinya kita harus selalu berusaha untuk menghadapkan diri kita baik dalam kondisi melek maupun dalam kondisi tidur. Tidur dalam artian sebelum tidur. Kalau Nabi SAW itu dalam kondisi tidur itu masih berzikir gitu. Jadi Nabi dalam tidur itu terjaga dengan zikir. Adapun kita tidur itu udah kayak orang pingsan gitu, maka disunahkan sebelum tidur itu berzikir atau baca Quran. Harapannya nanti pas posisi tidur ya kita dihitung dalam kondisi zikir atau baca Quran, sehingga kalau sewaktu-waktu kita mati saat tidur nggak bangun-bangun lagi, ya, nanti rohnya yang keluar tadi nggak balik lagi atas izin Allah, maka insya Allah kita sudah husnul khotimah. Wallahu ta'ala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.